Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friyanti Risna Dewi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Sudarto, guru agama di sekolah saya. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan praobservasi ini. Assalamualaikum Pak Darto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi yang bertujuan untuk agar Pak Darto nanti dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, Pak Darto menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan dihadapi oleh Pak Darto. Baik Pak Darto, pada kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Mangga. Baik Pak Darto, terkait dengan pembelajaran nanti, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak terapkan? Tentu tujuan yang saya terapkan nanti itu sesuai apa yang di RPP ataupun modul belajar untuk siswa untuk menguasai materi yang saya sampaikan tentang bab 5, yaitu materi tentang makanan halal dan haram gitu. Itu memahami ataupun secara pengetahuan maupun non pengetahuan seperti itu. Iya. Baik, berarti tujuannya sesuai dengan RPP yang sudah Bapak buat ya. Untuk area pengembangannya, apa yang akan dikembangkan dari siswa nanti, Pak? Ya, pengembangan dari segi sesuai dengan materi tentang makanan dan halal dan haram itu tadi siswa mengembangkan, memahami apa sih, bisa mengklasifikasikan tentang makanan halal dan haram seperti itu. Pengembangannya. Ya. Untuk model pembelajaran yang Bapak akan gunakan nanti seperti apa ya Pak? Ya, tentu model yang saya terapkan pada saat nanti tentu yang pertama paling pokok yaitu paling dasar berpihak kepada siswa ataupun murid dengan metode-metode yang tidak seperti biasa menggunakan media dan sebagai alat penunjang yang sekali pas dengan materi yang saya ajarkan nanti. Untuk strategi pembelajaran, apa yang akan Bapak gunakan nanti? Strategi yang saya gunakan nanti ada beberapa media, yaitu tentang basis game supaya siswa itu rileks sebelum memulai pembelajaran seperti itu, biar siswa itu semangat, senang dan sebagainya, tidak jenuh dan ataupun bosan seperti itu. Intinya untuk menarik ya Pak, ya, menarik. Supaya siswanya tidak bosan seperti itu ya. Nah, untuk penilaiannya nanti bagaimana Pak? Ya, sistem penilaiannya pakai itu LKPD. Ada beberapa pertanyaan 1 sampai 5 mengenai tentang makanan halal dan haram, nanti dibagikan oleh siswa ataupun dipertanyakan oleh saya kepada siswa tentang materi yang saya ajarkan nanti. Untuk sasarannya kelas berapa ya Pak? Kemungkinan yang saya sasarkan yaitu kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Kapan untuk waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaannya sekitar tanggal 20 hari Jumat. Ya, berarti hari Jumat ya Pak. Mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada Bapak. Saya cuma ingin tahu saja arah pembelajaran nanti bagaimana, karena itu yang akan saya pantau berkaitan dengan hal itu supaya nanti jadwal kita di hari Jumat Bapak bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan dari tujuan pembelajaran, area pengembangan,
model pembelajaran, strategi pembelajaran, penilaian, dan sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya agar pembelajarannya maksimal nanti. Saya harap semua bisa teramati dan tercatat ada begitu ya Pak. Jadi harapannya semoga kita bertemu lagi nanti di kegiatan observasi. Dan setelah observasi, kita juga akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, Bapak. Ya, baik Pak Darto, sekian dari saya. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya, Pak. Amin. Terima kasih Pak Darto. Bergerak berbagi untuk negeri. Baik, kita ketemu lagi Pak Darto. Setelah kita melakukan kegiatan pra-observasi, sekarang kita akan melakukan kegiatan observasi. Bapak sudah siap? Insya Allah siap. Baik, kalau begitu Ibu akan memantau dari belakang ya Pak. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat? Semuanya semangat? Tangannya ke atas dulu. Semangat? Yang namanya belajar itu harus semangat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, di hari Jumat, kita bisa bertemu kembali dengan kelas 6. Kita belajar bersama di sini, ya, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini materinya sudah tahu apa? Tentang apa? Tentang makanan dan halal dan haram. Ya, apa yang kemarin kita sudah lakukan bersama, ya. Perjabaran ataupun globalnya mengenai tentang makanan yang haram. Pada hari ini kita akan belajar bersama dan mengetahui mana makanan halal dan haram ya. Sebelumnya di sini ada yang tidak berangkat? Ya. Kenapa? Sakit? Ya, kalau sakit semoga, kalau yang sakit kita doakan semoga sehat. Yang sehat semoga terus sehat, masa sakit ya, kita harus sehat selalu ya, amin ya robbal alamin ya. Terus sebelum belajar Papa ada ice breaking ya buat kita semua biar nambah semangat. Apa itu ice breakingnya? Ya nanti saudara akan putar videonya ya. Ice breakingnya yaitu sebut warna. Apa sih? Gimana caranya? Nanti kalian simak videonya ya, baik-baik ya. Jangan ada yang mainan. Kita mulai.
Seru? Nah, apa sih Pak, kenapa Pak Darto itu menayangkan video X breaking mengenai itu? Apa yang kita ambil dari materi PAI, bahwasanya setiap apapun yang kita lihat, ya, kita itu jangan anggap benar, ya. Bisa jadi itu salah. Kita lihat apa isinya, ya. Kita jangan langsung menjudge seseorang itu langsung salah. Bisa saja apa yang dipakaikan atau digunakan itu salah. Ya. Belum tentu benar semuanya. Ya, maka kata pepatah itu jangan lihat covernya, tapi isinya. Ya, itu. Ya, kita lanjut ke materi. Ya. Nah, sebelum kita materi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Ya, baik. Dengan kita membaca basmalah bersama-sama, semoga kita pada hari ini belajarnya lebih semangat dan insya Allah ilmu kita akan nempel di pikiran kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, kita hari ini materinya yaitu tentang makanan halal. Ada yang tahu semuanya apa sih makanan halal itu? Apa makanan halal? Makanan yang baik. Makanan apa lagi? Sesuai syariat Islam. Apa lagi? Yang sehat. Nah, di sini ada dua pengertian makanan halal dan haram. Yang pertama menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, menurut bahasa, makanan adalah segala sesuatu dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan. Nah, menurut istilahnya, kata halal berasal dari bahasa Arab, artinya boleh atau memboleh. Secara istilah, kata halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Ya. Bahwasanya kalau kita sebagai umat Islam, maka kita sudah mempunyai aturan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu patokannya manusia, khususnya umat Islam. Kalau kita keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita tidak menjalankan syariat Islam. Kita diatur semua, makanannya, perbuatannya, ya, itu. Kalau kita pengen baik hidupnya, ya maka menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita mau jalan yang buruk, ya kita keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Kenapa kita harus belajar makanan halal? Maka ya, di sini ada manfaatnya pastinya. Ya. Siapa sih yang menyuruh kita untuk makanan halal dan semuanya? Ya. Lalu, nah di sini ada yang kedua, poin kedua, yaitu hukum makanan halal. Di sini ada berapa surat tuh yang mengenai makanan halal? Ada yang pertama Al-Baqarah ayat berapa? 29. Yang kedua 173. Yang ketiga ya, yang keempat An-Nahl. Maka kalau sudah perintah Allah, ya, umat Islam harus makanannya yang halal. Karena yang menyuruh bukan Pak Darto, bukan manusia yang lain, bukan pemimpin dan sebagainya. Allah langsung, ya, perintahkan umat Islam untuk makanan-makanan yang baik. Makanan yang halalan thayyiban, yang sempurna dan baik. Hukum itu, ya.
Nah, lalu selanjutnya, tiga, macam-macam makanan halal. Nah, di sini ada kriterianya, ya. Kalau disebut makanan halal, ya. Nah, dari yang poin pertamanya yaitu halal zatnya. Apa zatnya itu? Kandungannya, isi di dalam makanan itu. Nah, di sini yang pertama, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Dua, dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas para ulama. Tiga, bermanfaat bagi pertumbuhan, kesehatan manusia. Empat, tidak merusak badan, akal. Lima, tidak kotor, najis, dan tidak menjijik. Nah, itu kriteria makanan halal menurut zatnya atau kandungannya, ya. Yang pertama tadi sudah jelaskan, itu harus makanannya harus berasal dari tumbuhan, hewan yang baik. Yang kedua, dijelaskan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya semua hewan dihalalkan, tumbuhan semuanya dihalalkan. Tapi ada yang diharamkan. Ya, kalau dihalalkan itu berarti boleh dimakan. Kalau haram maka tidak boleh dimakan itu. Kita tidak pusing-pusing untuk mencari makanan halal dan haram. Ya, yang ketiga, bermanfaat untuk kesehatan manusia. Kalau makanannya buruk untuk kesehatan manusia, maka disebutnya halal apa haram? Haram. Ya. Nah, semua makhluk, ya, makhluk hidup khususnya hewan itu semuanya halal. Ada yang diharamkan, beberapa hewan yang diharamkan, ya. Dan hewan yang halal pun bisa jadi haram. Misal, ya, hewan ayam, zatnya itu ada bakteri bahaya, ada zat berbahaya, maka ayam itu halal apa haram? Haram. Maka tidak selamanya hewan yang halal, makanan yang halal, tidak semuanya halal. Bisa jadi berubah-ubah tergantung zatnya. Nah, contohnya di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwabis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, ya. Itu. Allah semua menciptakan yang namanya tumbuhan, nih. Menciptakan hewan, ya. Itu untuk siapa sih? Untuk manusia. Supaya tidak rakus, maka ada makanan halal dan haram. Ya, supaya apa? Ya ini untuk manusia lagi. Untuk kebaikan manusia. Nah, selanjutnya. Nah, tadi yang pertama yaitu tentang zatnya. Ya. Lalu yang kedua di sini proses atau cara memperoleh. Ya, di sini makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil hasil maupun korupsi. Ya. Nah, sapi itu halal apa haram?
Nah, misal kalau kalian mengkonsumsi sapi, sapinya berasal dari hasil dari curian, itu sapinya haram apa halal? Haram. Haram karena cara memperoleh atau dapatnya. Ya. Misal kalian beli ayam di pasar, ya, yang jualnya dapat korupsi, ya, dari majikannya, dari ngambil, ya, maka ayam itu haram. Ya, makanya kita harus hati-hati apa yang kita beli. Kita harus jeli zatnya, baik tidak diperolehnya dari yang buruk apa baik. Nah, kita jangan asal makan. Ya. Sesuatu yang baik maka akan menjadi yang kalau berasal dari yang buruk akan menjadi buruk. Bisa jadi kita makan yang buruk hasil dari curian, badan kita sakit. Ya, mungkin banyak masalah dan sebagainya, maka harus baik. Nah, caranya ya jangan dari hasil yang buruk. Yang ketiga, di sini ada prosesnya. Apa sifat prosesnya? Di sini jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak atau bahan lainnya yang diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Contoh lagi, ya. Kita masak sayur sop. Tahu sayur sop? Ya. Nah, sayur sop ini halal apa haram? Sayur sop ayam lah. Daging sapi halal. Tapi dalam proses membuat sayur sop ini dikasih minyak babi, ya. Lalu dikasih kandungan zat berbahaya, maka sayur sop itu halal apa haram? Ya. Pak, berarti kalau kita beli di warung nasi maupun di warung-warung warteg, kalau beli sesuatu harus tanya dulu, Pak, ini berasal dari mana sayur sopnya, sayurnya dari mana, dagingnya dari mana. Ya, kita ribet soalnya, ya. Tapi insya Allah kita sebagai negara Indonesia yang mayoritas Muslim, maka tidak ada yang seperti hal semacam itu. Adapun adalah oknum-oknum tertentu, ya, yang membuatkan untuk meraup keuntungan. Ya. Misal kalian beli cireng, ya, di kantin sekolah. Ini, Bu, mohon maaf saya mau beli cireng. Ini sayurnya dari mana, Bu? Hasil curian bukan? Bukan. Wah, berarti lulus. Ini zatnya, minyaknya ini minyak babi atau minyak biasa, Bu? Minyak biasa. Lulus. Terus apa lagi? Prosesnya, Bu, masaknya dicampuri apa-apa enggak? Enggak, lulus. Baru beli. Harus seperti itu kah? Ribet. Terus harus bagaimana, Pak? Harus beli saja, enggak usah itu. Nah, disinilah harus kejelian sebagai umat Islam. Jangan asal makan saja. Ya. Kalian misal Bayu, ya, sama Kiki habis bawa ikan nih, ya, ikan lele 5 ikan lele. Ada Bayu, Ki, itu ikannya dimasak aja, Ki. Ayo, nggak tahu ikan lelenya dari mana nih, apakah dari curi, apakah dari pasang, ya, dijual beli itu, ya, judi atau sebagainya. Harus tanya dulu, jangan langsung masak-masak aja. Harus tanya dulu, minimal tanya dulu lah. Ya, kalau kita ragu, ya kita harus tanyakan. Itu. Lalu selanjutnya sudah, ya. Berarti kriteria halal
dan haram, kita harus melihat dari 3 aspek. Yang pertama, zat. Yang kedua, cara memperoleh. Yang ketiga, proses. Zatnya baik tidak, memperolehnya buruk apa baik, prosesnya ada hal zat-zat yang berbahaya tidak dan sebagainya. Kalau ininya sudah lulus, maka ya. Tadi pertanyaan Pak Darto, apakah kita beli sesuatu di luar sana, apakah harus meneliti 3 aspek ini? Nggak usah, karena ini sudah diatur dan ada lembaganya di Indonesia, yaitu lembaga MUI. MUI itu apa? Apa? Majelis Ulama sudah membentuk timnya, lembaganya untuk mengetahui barang yang halal dan haram. Tapi tidak semuanya makanan di lingkungan sekitar sekolah kita itu ada halalnya. Misal beli cireng, ada cap halalnya tidak? Nggak ada. Berarti kita ragu dong. Ya enggak lah. Ya. Beli sempol, ada halalnya tidak? Enggak semuanya makanan itu diatur oleh MUI. Paham di sini? Ada pertanyaan dulu? Atau ada pertanyaan? Barangkali belum jelas, sebagainya. Ada yang bertanya? Apa? Kerbau. Kerbau itu halal atau haram? Ya kalau di dalam Al-Quran itu hewan halal. Tapi kalau dilihat dari ininya, bisa jadi haram. Kuda. Ya ada yang bertanya, kuda itu halal apa haram? Ya kuda itu termasuknya ciri-ciri binatang yang halal dan haram. Kalau yang haram itu hidupnya di dua alam. Kalau hidupnya di dalam 2 alam berarti itu termasuknya golongan kriteria haram. Terus bangkai, tapi ada bangkai yang halal. Bangkai apa saja? Bangkai ikan, terus belalang. Kalau ikan lele, bangkai ikan lele halal apa haram? Nah, ikannya itu ikan laut. Kalau ikan laut, ya, bangkai ikan laut itu haram. Semua yang di pasar Karangampel, pasar kita semuanya haram semua, nggak boleh karena kondisinya sudah mati. Kalau sudah mati itu bangkai. Ya, tapi masih bisa dimakan, itu halal. Karena ikan laut, kalau non ikan laut, nah itu yang dipertanyakan. Ikan lele, bangkai ikan lele, ya jangan dikonsumsi. Karena itu bukan ikan laut. Apalagi ikan Indosiar. Tahu ikan Indosiar yang terbang tuh? Ya, itu halal apa haram tuh? Nah, yang sapu-sapu halal apa haram? Ya kalau ikan sapu-sapu itu mengandung zat yang berbahaya, ya, yaitu bisa dikategorikan haram. Lebih baik jangan dimakan. Pak, biawak itu hidupnya 2 alam tidak? 2 alam, kadang di air, kadang di darat. Maka kan berarti apanya? Ya itu mas sengaja di daratnya. Ya kalau yuyu kan jelas nggak baik dimakan. Kepiting. Nah kalau kepiting kan hidupnya di 2 alam kan, bisa di darat, bisa di air.
Nah, dalam sebagian ini ada pendapat ulama sebagian diharamkan, sebagian lagi ulama menghalalkan. Tapi yang halal insya Allah. Nah, selanjutnya nah, di surat An-Nahl ini macam-macam makanan yang dihalalkan menurut agama dapat digolongkan sebagai berikut. Ada 5 poin. Ya, dikategorikan makanan halal. Semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Ya. Lalu semua makanan yang berasal dari laut, semua binatang ternak, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu, lalu semua jenis binatang yang hidup di air. Gitu. Nah, misal nih ada burung dara, ya burung dara kan nggak bisa ditangkap kan, lalu diburu, ditembak, kena burungnya, lalu jatuh, ya mati burungnya, itu halal apa haram tuh? Ayo, kan sudah bangkai itu tuh termasuknya. Halal. Karena itu adalah binatang buruan yang harus dilakukan untuk ditembak. Katak. Nah, katak itu yang ditangkap oleh sekitar orang-orang kita itu hidupnya di satu alam, di air saja. Emang di darat, ya itu bukan katak yang buat makan. Namanya katak air, kalau katak hidupnya di 2 alam berarti haram itu saja. Ya. Ya kalau bangkungnya hidupnya di air saja. Nah, sampai sini paham? Coba kalian tunjuk makanan halal apa saja. Terus. Terus. Ya. Ya. Terus. Berapa aspek untuk melihat makanan halal dan haram? 3. Berarti kalian sudah Pak? Nih contoh, Padahal akan memperlihatkan atau menayangkan gambar-gambar makanan halal. Ya, di sini nih. Tuh, contoh-contoh makanan halal. Apa saja nih? Ada pizza, ya seblak, burger, ya, air susu dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya makanan haramnya. Tuh. Tapi coba tuh. Ini apa ini? Ini nih, kalajeng. Ada sate. Apa tuh? Ulat, ya, ulat. Ulat besar, ada jangkrik, ada belalang.
Kalian mau makan ini? Makan ini? Kendon. Makanan ini? Apa namanya ini? Ini nih. Ya, masih ini. Tuh. Ya. Tapi kalau daerah kita sendiri kebanyakannya makanan halal apa haram? Halal. Beda kalau di negara Thailand ya. Kalau jengking dimakan ya, terus ular ya. Ulat ya. Hewan-hewan yang menjijikan dimakan. Tikus. Daging tikus dan sebagainya. Ya. Maka di sini kalau hidup di wilayah kita sendiri, lingkungan kita tidak sulit untuk mencari makanan halal. Insya Allah semuanya halal. Tapi kalau di negara-negara non-Islam, non-Muslim, itu agak sulit cari makanan yang halal. Makanya kalian kalau di luar negeri yang mayoritasnya non-Islam, maka cari toko-toko yang ada halalnya. Yang nggak bisa dimakan. Musang. Haram. Kelinci. Halal. Halal. Wait. Ya. Kue tiaw itu halal apa haram? Apa? Latiau. Kalau latiaunya itu zatnya tidak berbahaya, cara memperolehnya baik, prosesnya baik, ya. Tapi kalau di prosesnya buruk dan sebagainya, tidak. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bakal makanan setengah haram, setengah halal. Apa? Setengah halal, setengah. Ya, mungkin materi yang kita sampaikan hari ini semuanya bisa dipahami. Ya. Kita sebagai umat Islam harus cerdas, harus untuk memilah dan memilih makanan halal dan jangan sampai kita memakan yang makanan itu. Ya. Alangkah tidak baiknya apa yang kita konsumsi kalau makanan kita tidak baik. Ya, kita sebagai umat Islam harus mengiblatkan kepada Al-Quran dan Al-Had sesuai yang diperintahkan Allah itu halal dan haram, maka kita harus lakukan. Ya, Bapak akhiri kalau kalian sudah bisa dipahami. Semoga apa yang hari ini Bapak sampaikan bisa Pak, kalau makan disebut ya haram dulu, Pak. Makanan disebut ya. Ya. Terus ya, Bapak simpulkan materi kali ini ya. Jadi makanan halal itu makanan yang baik. Ya, baik untuk kesehatan dan sesuai yang ada di dalam Al-Qur'an, dalam dasar-dasar hukum Islam. Lalu kalau kita melihat makanan yang haram, ada 3 aspek. Yang pertama zat, yang kedua cara memperoleh, 3 prosesnya. Ya. Apa yang diciptakan oleh Allah itu semuanya untuk manusia. Nah, tapi kita tidak semuanya makanan yang di dalam bumi dan sebagian ciptaan Allah itu tidak semuanya halal, ada yang haram. Ya, semuanya paham? Ya. Ya baik. Sebelum Pak Darto menutup materi kali ini, ada lembar kerja soal. Nanti Bapak tanyakan kepada kalian. Nanti kalian langsung jawab.
Yang pertama, apa yang disebut makanan halal? Apa? Makanan yang bukan dalam Islam. Ya, makanan sesuai dengan syariat Islam. Makanan yang sehat. Terus bergizi. Sesuai dengan di dalam Al-Qur'an. Ya. Tadi nomor 1 ini kalian sudah paham mengenai pengertian makanan halal. Yang kedua, ada berapa aspek untuk mengetahui makanan halal dan haram? 3, 1, 2, 3. Proses. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah memahami untuk mengetahui makanan halal dan haram. Ya. Lalu yang terakhir, apa saja makanan yang diboleh dimakan? 1, ayam, sapi. Ya, apa yang kalian sebutkan tadi semuanya benar dan itu makanan yang halal, ya. Bapak yang dapat disimpulkan hari ini, kalian sudah paham mengenai pengertian makanan halal dan kedua, kalian sudah paham tentang aspek untuk mengetahui makanan halal dan yang ketiga, kalian sudah bisa mengklasifikasikan jenis-jenis makanan halal dan haram, ya. Mungkin saja yang bisa Pak Darul sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Ya, dengan membaca alhamdulillah, insya Allah ilmu kita bermanfaat. Ya, kita harus semangat menjadi pelajar yang hebat, menjadi siswa yang hebat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak majukan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sampailah pada saat pasca observasi setelah kita melaksanakan observasi. Kali ini saya didampingi dengan Bapak pengajar praktik, Bapak Yuyun Sutejo, dan kita masih bersama Pak Sudarto. Terima kasih Pak Darto sampai saat ini sudah membersamai saya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Darto. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah ya Pak. Terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, sebelumnya saya sampaikan catatan yang sudah saya catat Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Pak? Ya, tentu setelah melakukan pembelajaran kemarin saya sangat senang karena dengan suasana berbeda. Tentu ada ibu sebagai supervisi saya, menilai saya apa kekurangan dan kelebihan saya, itu seperti itu. Iya. Bagaimana perasaan Bapak dengan adanya supervisor atau saya di kelas Bapak? Nah, tentu itu yang saya harapkan, karena yang namanya kita sebagai pendidik itu kalau menilai pribadi susah, terus harus ada yang supervisi, yaitu ibu sebagai supervisi saya menilai saya apa kekurangan dan kelebihan saya. Tentu itu sebagai catatan besar bagi saya untuk kedepannya pembelajaran yang lebih baik dan maksimal, tentunya seperti itu. Iya. Bisa diceritakan kembali Pak terkait proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Ya, proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu tentu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama, tentu media yang saya gunakan itu seperti digital, ya, fokus, laptop dan sebagainya. Tentu ada game-nya untuk siswa supaya tertarik, supaya tidak bosan dan sebagainya. Tentu ada perubahan-perubahan yang saya lakukan pada saat itu. Ya, baik, sesuai dengan catatan saya ya Pak. Dari proses pembelajaran, apakah ada hambatan dalam pembelajaran itu Pak? Tentu ada hambatan. Ada dua, dari pribadi dan eksternal maupun internal. Yang pertama pribadi, tentu
saya masih bermaksimal dengan metode yang diajarkan. Ada catatan lah kalau pribadi. Kalau eksternalnya itu ada beberapa murid yang belum fokus terhadap materi apa yang saya sampaikan pada saat itu. Ya. Selain itu ada hambatan yang lainnya, Pak? Saya rasa sih tidak ada, Bu. Hanya dua itu saja faktor itu yang lebih dominan. Ya, terkait hambatan-hambatan menurut Bapak, kira-kira mengapa hambatan itu terjadi? Nah, tentu kalau pribadi saya mungkin satu kurangnya pembelajaran baik itu mengikuti kegiatan seminar secara offline maupun online seperti itu. Lalu penilaian dari dan sebagainya. Itu seperti itu hambatan kalau pribadi saya. Kalau sih kekurangan dari saya juga baik metode maupun pembelajaran mungkin belum menarik 100%. Terkait dengan beberapa hambatan yang sudah Bapak kemukakan, kira-kira menurut Bapak solusi apa sih yang harus dilakukan untuk mengurangi hambatan tersebut? Ya, dari segi faktor pribadi, itu pentingnya harus menghafal diri, ikut andil dalam kegiatan seminar online, offline untuk menunjang sebagai pendidik yang hebat siswanya masing-masing, seperti itu. Karena Bapak sudah menemukan solusi dari hambatan-hambatan tersebut, kapan Bapak melakukan action untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi? Tentu secepatnya saya akan melakukan perbaikan-perbaikan apa yang terjadi pada saya. Sangat luar biasa Bapak. Apa yang Bapak laksanakan, apa yang saya amati, alhamdulillah semuanya ada. Cuma memang ada beberapa hambatan ya Pak. Dan solusinya juga sudah bagus dan rencana tindak lanjutnya juga sudah bagus juga Pak, karena sudah berpihak pada murid ya Pak. Terima kasih Bapak Sudarto sudah membersamai saya di kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Ada yang ingin Bapak sampaikan lagi Pak? Ya, tadi saya ucapkan terima kasih Bu atas supervisi kepada saya, apa yang dilakukan. Ibu telah membimbing saya sebagai ibu, sebagai guru penggerak gitu. Itu sangat membantu pribadi saya sendiri khususnya. Terima kasih kepada Ibu sebanyak-banyaknya. Sama-sama, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sudarto dan Bapak Yuyun Supetjo yang sudah membersamai saya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak menghamba pada murid kreatif.